Mari kita ikuti bersama, kita dengarkan bersama, kita cerna bersama fatwa-fatwa dari beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Kepada beliau dihaturkan. Ikuti bersama, kita dengarkan bersama, kita cerna bersama fatwa-fatwa dari beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Kepada beliau dihaturkan. Kali ngatek nama kali lenggah no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus Kakanda Nyai Rosidah dan semuanya yang hadir, Pak Khususi, tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya kita bisa meninggalkan dunia ini bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau dan mampu meneladani beliau di dalam ucapan, perbuatan, dan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kemeturan apa coba kantone? Nah, campur ngangkui bahasa apa nih kah? Madura Indonesia, India, China, napa kamah? Ya Allah ya Karim, alhamdulillah. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya. Gelak-gelakku mulai semalam niki ponakan kula kritis. Lajeng pagi tadi saya menjenguk dari jam kurang lebih sekitar jam 7 sampai setengah 9 lebih sudah dalam keadaan koma. Kemudian kita melihat jam sudah mepet. Akhirnya kita berangkat ke sini. Di tengah perjalanan kami dikabari bahwa keponakan saya Muhammad Jadin Wajad telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan
Ananda Jadin diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah pelajaran dari Allah, peringatan dari Allah bahwa di sekitar kita ini banyak orang yang meninggal. Itu adalah pelajaran dan sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa nanti pada saatnya kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Dan itu tidak harus melalui sakit dan sebagainya. Karena ajal manusia, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal kematian dari seseorang, maka tidak bisa diundur ataupun diajukan sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kafa bil mauti wa'idhan wa kafa bil khasyati ilman wa kafa bil ibadati syughlan wa kafa bil yaqini ghinan." Cukup kematian itu sebagai pemberi nasihat. Kalau kita mau merenungkan bahwa di sekitar kita ini banyak orang meninggal dan kita mau merenung serta bertafakur, maka itu sudah cukup menjadi pemberi nasihat bagi kita bahwa sembarangan memanfaatkan waktu atau jangan sembarangan kita berbuat sesuatu. Tugas kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tugas lain. Manusia dan jin itu diciptakan kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita adalah beribadah. Fungsi Allah menciptakan manusia ini ada beberapa hal. Salah satunya yaitu bertugas untuk melakukan ibadah itu. Yang kedua, menciptakan sebagai khalifah. Ting ayat ini ku inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh saya akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin, penyebar agama Islam. Ini salah satu tugasnya juga. Jadi di samping tugas ibadah, juga tugas mengatur kehidupan sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Nah ini sebetulnya sudah cukup menjadi pemberi nasihat. Karena itu jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Serepot napa bayi kula panjenengan, sesibuk napa bayi, ampun ngantos ninggalaken sholat gangsal wekdal. Syukur-syukur dipun lampahi kalih ibadah. Karena niki modal utama kita. Binjing ketika mau menghadap kepada Allah, modal utama kita ini sholat. As-sholatu awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali sesuatu yang akan dihisab, yang akan diperiksa oleh Allah terhadap seorang hamba niki sholati. Sanes yang lain-lainnya, bukan status ekonominya, bukan status pendidikan, bukan jabatannya, bukan yang lain-lain, tapi yang diperiksa niki sholati. Gimana sholatnya? Baik apa tidak? Bukan pekerjaannya. Oh kirajin bekerja, ini aktif bekerja. Bukan itu. Yang pertama kali ditanyakan adalah sholat. Karena itu muru auladakum bisolah inda sab'i sinin. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika usia 7 tahun.
nempun anak putu kula panjenengan berusia 7 tahun, perintahkan sholat. Ayo leh, ayo nak sholat. Niki kalau melihat niki napa gedung TPK? Napa sanes damel napa niki? Oh. Tapi kalau ningali niku wonten tulisane luar biasa niku. Adab dulu baru ilmu, Masya Allah. Saya akan sholat dan masuk kerja tepat waktu. Nah niki sholati didhisikno, sopan dan jujur dalam berperilaku, Masya Allah. Niki muga-muga usaha niki barokah. Sing kerja teng mriki muga-muga barokah. Perintahkan kepada anak-anak kita yang untuk melakukan sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum inda ashri sinin. Dan gepuken oleh digepuk didendeni. Jong ben mentak bojong dikek tobik lah ya. Nah, niku angsal. Digepuk tapi sing ghairi mubarrihin, gepuke niku mboten gepuk sing mencederai. Diceples, ayo sholat misalnya wonten. Karena sholat itu penting. Jadi sebelum yang lain cetikal ini panjenengan titeni, nggih. Anak yang dibiarkan tidak diperintahkan sholat ketika usia 7 tahun dan tidak diancam dengan pukulan ketika usia 10 tahun, besarnya anak itu tidak akan menjadi anak yang kemudian sergep ning ini ibadah. Dijarno wis cilik si SD jarno wis, padahal usianya sudah 9 tahun. Usianya sudah 11 tahun dijarno, mesakno. Bahasane mesakno ku arek cilik sik seneng-senenge dolen. Kok dibiarkan anak ini tidak dibiasakan dan tidak diperintahkan sholat, mangke nek pun SMP, maka dia akan sulit sekali mencetak anak yang menjadi anak yang memperhatikan sholat. Apalagi kalau sudah dewasa, sudah SMA dibiarkan, Masya Allah. Bisa-bisa ketika orang tuanya memerintahkan sholat, anak ini akan berontak, Pak. Bapak ibu ini kok ngongkon-ngongkon sholat, ini sholat urusanku. Bisa jadi nanti anak akan berani seperti itu. Tapi kalau anak sejak kecil usia 7 tahun sudah dibiasakan sholat, ajak ke masjid, tidak apa-apa. Pengajian ngeten niki, ajak anaknya, biar tahu anak ini terhadap kebiasaan orang tuanya. Jadi ting masjid bener apa-apa. Betul anak, kalau ada masjid yang melarang kehadiran anak-anak kecil, ini masjid yang tidak mencetak generasi Islam minal musallin alladzina fi salatihim daimun alladzina fi salatihim yuhafidun. Tidak mencetak anak-anak yang rajin sholat, di mana sholatnya dijaga dan selalu dilakukan. Jadi sebab wonten masjid yang kemudian ditulisi dilarang membawa anak-anak kecil. Niku wonten mboten sing wonten niku. Teng mriki bebas nggih masjid nggih. Bebas, harus bebas. Jadikan masjid itu tempat yang nyaman bagi anak-anak kecil kita. Pelayon gak apa-apa bene. Oh, mengganggu orang sholat, Pak. Oh, itu mengganggu itu. Justru ini melatih orang-orang yang sholat ini untuk konsentrasi kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Lelek terus kemudian gak ono godane, Pak. Kapan iso khusyuk? Sehingga ketika kita Allahu Akbar ono arek pelayon mboten terganggu. Ini hikmahnya nanti. Ojo digegeri, ono wong salat ojo guyon. Biarkan memang fasenya anak kecil itu adalah bermain, Pak. Pengajian pelayon, tidak apa-apa, pokoknya ojo sing gede sing pelayon. Wis gede-gede wis kuduan kak, sik dadak tuku plembungan, dulinan. Lho niku pun kelewat masane. Memang masa anak-anak niku laibun walahwun. Anak nangis jarno pun. Nek pas ibuke salat, ojo malah dicewet.
meneng ojo nangis ora jewetno. Dicetol nggih tambah nemen nangis. Nah niki. Niku setunggal. Salat nggih dijagi Bu nggih. Anak putu monggo diperintahno salat. Niki salat niki nek tiyang niku salate sae, maka dunianya ini akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Man aslaha umura akhiratihi aslahallahu umura dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, urusan dunianya itu ditata kali Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya kepingin makmur napa mboten? Kepingin urip nyaman napa mboten? Kadang wonten tiyangku kepingin usaha ben sukses niku bingung dari mana mengawalinya. Aku ki pengen usaha apa ya? Nah, kadang ada orang bingung, maka langkah pertama yaitu perbaiki sholatnya. Pun sholat ini dandani sholatnya. Wis mungkin pangeran akan maringi ilham kepada kita, akan buka dalan gitu. Sebab rezeki niku dipun gampangaken kali Gusti Allah terhadap masing-masing. Ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Perbaiki urusan mencari dunia, maka masing-masing ini kali Gusti Allah digampangno. Tiang sing memang digampangno menjadi petani rezekine lewat ngriku, dia akan diarahkan oleh Allah menjadi petani. Wong liya sing kepengin niru dari petani belum tentu cocok. Nek tiang niki cocok dari pedagang, dari pengusaha, maka dia akan diarahkan oleh Allah, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki dari usaha itu. Lawe dhewe mboten ngerti kita ini di mana rezeki kita. Mana yang paling barokah dan manfaat bagi kita. Kita betul semerap. Untuk mengetahui itu, detektornya salat diapii. Mohon. Saged dipaham nggih Bu nggih? Setunggal niku. Wa kafa bil ibadati syughlan. Sing kedua, pesan Kanjeng Nabi, cukup ibadah itu menjadi kesibukan kita. Napa Bu panjenengan pendamelane nggih boten nonton ibadah niku. Nah, sekali-kali nek perlu tinggene KTP ditulis pekerjaan ibadah. Oh, keren niku, Pak. Lho Pak, kok iso pekerjaan ibadah kuwi? Lha iya Kanjeng Nabi niku dawuh ngonten lho. Wa kafa bil ibadati syughlan, cukup ibadah itu sebagai kesibukan kita. Bar salat zuhur, bar salat subuh enten wau awake dhewe saniki ngenteni manjing zuhur. Begitu datang waktu zuhur, kita dengan bergembira menyambut kedatangannya. Alhamdulillah wis zuhur. Begitu salat zuhur, nunggu waktu asar. Ketika waktu asar ditunggu, yang ditunggu-tunggu datang, pasti seneng. Adzan asar, alhamdulillah wis asar. Sama senenge kali tiang poso ngenteni waktu maghrib. Jenengan nek poso siam, kemudian depak saya detik maghrib, pas adzan maghrib bunga tak bunga? Pasti seneng. Betul nonton tiang poso kok adzan maghrib susah. Ya Allah kok wis maghrib ya. Betul nonton lah. Nah, kenapa ada orang yang kadang aduh durung-durung wis zuhur, ya Allah gak kroso wis asar. Karena apa? Karena tidak ditunggu. Kadang niku menyesal, ada azan, duh ya Allah kok wis zuhur, aku sih durung ngene. Nah niki karena itu tidak ditunggu. Bon, ibadah jadikan kesibukan kita. Di samping tentu kesibukan yang lain. Ini cocok banget kula niku. Sholat dan masuk kerja tepat waktu. Nanti sholat dhisik. Bonceng ketiga, wakafa bil yaqini ghinan. Cukup keyakinan itu sebagai sebuah kekayaan bagi kita. Yakin dengan Allah SWT, yakin bahwa Allah yang akan memberikan rezeki, yakin bahwa Allah akan memberikan pahala, yakin bahwa Allah akan membimbing dan menuntut kita, yakin Allah akan menolong misalnya. Niku pun cukup sebagai sebuah kekayaan. Kafa bil mauti wa'idon, wa kafa bil ibadati syughlan, wa kafa bil yaqini ghinan, wa kafa
Apa sih to mau wis? Ya Allah ya Rabbi. Niki lho alisan mahalul nglothok wal ngisingan. Menungso niku ngene salah ngene lali. Wa kafa bil khasyati ilman. Cukup rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Artinya apa? Orang yang memiliki takut kepada Allah berarti orang ini orang berilmu. Walaupun tidak bisa pidato, tidak bisa mauidhah hasanah, tidak bisa macam-macam, tapi dia punya rasa takut kepada Allah. Itu sudah cukup sebagai sebuah ilmu yang manfaat. Karena tidak semua orang alim itu memiliki rasa takut kepada Allah. Sebab napa Gusti Allah mendawuh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Berarti wong sing wedi tenggene Gusti Allah piyambake orang yang masuk golongan ulama. Ulama itu jamak saking alim. Alim itu orang yang berilmu. Berarti orang yang memiliki takut kepada Allah, orang itu berilmu. Tapi orang yang berilmu, nggih, walaupun pinter pidato, pinter mauidhah sapiturute, kok tidak memiliki rasa khasyah kepada Allah, orang itu tidak berilmu. Sekawan iki mawon sing kula sampai akan di kesempatan ini. Pertama, jadikan kematian sebagai pemberi nasihat, pengingat kita. Iya wong mati, engko aku lek mati piye, sanguku opo. Mati ku cedek selalu mengikuti kita. Nah ini agar kita tidak berani mboten wani-wani nyoba ngelakoni maksiat. Nek tiang eling mati ndak akan berani melakukan maksiat. Ketika mau melakukan maksiat, oh ojo aku pas ngene iki mati. Jangan-jangan saya pas melakukan kemaksiatan ini saya mati. Kepingin mabuk ya apa sih rasanya minuman keras itu misalnya. Nek eling karo mati, oh ojo enggak pas aku ini. Insyaallah orang itu akan, kalau ingat akan kematian, orang itu akan dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang jelek. Ibadah jadikan kesibukan, terus yakin jadikan sebuah kekayaan, dan khasyah kepada Allah jadikan tanda bahwa kita ini berilmu. Sekawan niki mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten niki wau kula dirantos kalih keluargane napa namine kalih ponan-ponan kula niki diken najis keranten sakniki sing terhitung tuwa niki sing jaler nggih kantun 3 isune. Yang satu ada di Sumatera, yang 2 ada di Jember. Dados kula niki etok-etoke wis anu napa dianggep wong tuwane kalih ponan-ponan kula kalih lari-lari niku. Milane kula sabaten niki nyuwun izin nyuwun pamit terutama teng para kiai, para sesepuh, para ibu nyai mboten saged nderekaken ngantos akhir. Kula nyuwun ngapunten sabaten niki kula badhe geser nyuwun tambah donga pangestu kangge khususnya kangge anak kula Jadin sing kala wau sampun difatihai, kula nyuwun Fatihah sepindhah malih. Muga-muga Jadin dipun dadosaken lari ingkang ya Allah kematiannya membawa husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten pangapunten wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.